Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Konita dengan NIM 44240076. Saya akan mempresentasikan mengenai merchandise yang dibuat dengan teori ideas in the box dan iklan isu sosial yang dibuat dengan teori lingkaran kesempatan. Untuk kali ini, saya akan memulainya dengan teori ideas in the box untuk membuat merchandise. Yang pertama ada ideas in the box, terus ada visualize-nya juga untuk merchandise, terus yang terakhir kita tutup dengan iklan isu sosial. Ideas in the box membuat konsep merchandise atau souvenir UPSI dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Saya memilih merchandise-nya adalah tempat minum atau tumbler sebagai merchandise atau souvenir. Dalam membuat teori ideas in the box, saya membuat 4 kotak ide dengan parameter di bagian atas, lalu membuat 5 kotak ke bawah untuk variasinya. Dalam membuat variasi ada beberapa pertanyaan seperti bahan yang digunakan untuk tumbler, lalu bentuknya, sentuhan akhir, dan posisinya. Nah, ini adalah contohnya dalam membuat teori ideas in the box. Bahannya di sini saya memilih ada plastik, kaca tebal anti panas, stainless steel, silikon, dan ada kayu yang stainless steel lalu dilapisi dengan kayu. Saya memilih stainless steel. Kenapa? Karena lebih awet pastinya. Lalu bentuknya ada kotak, silinder, tabung atau galon, lalu ada yang bentuk kayak tirus ke bawah, dan ada yang tumbler lipat. Untuk bentuk saya memilih silinder karena juga lebih enak untuk digenggam, lalu mudah untuk ditaruh di tempat-tempat sempit juga. Kalau misalkan bentuk tabung atau galon itu terlalu besar ya, jadinya mungkin agak pegel untuk dipegang. Lalu untuk tumbler lipat juga tidak semua orang tuh suka untuk lipatnya gitu. Lalu sentuhan akhirnya ada gradasi warna, terus ditambah keychain plus kolaborasi dengan big brand. Yang kedua ada custom print full animasi, 3 ada yang sentuhan akhir dengan warna pastel, lalu ada custom print logo, dan yang terakhir ada kolaborasi dengan anime, nanti dapat figur dan stiker. Saya memilih gradasi warna, lalu ada tambahan keychain dan kolaborasi dengan big brand. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan daya jual. Harganya tuh jadi kayak lebih tinggi. Nah, posisinya ada di dalam tas, cup holder kendaraan, saku tas, digantung, dan dalam tas. Saya memilih di dalam saku tas. Karena kalau di dalam saku tas tuh kayak lebih lebih aman pastinya, kayak nggak perlu dipegang-pegang juga, dia lebih enak aja gitu. Nah, dengan menggunakan kombinasi acak dari bahan stainless steel yang tahan panas, lalu berbentuk silinder, lalu ada tambahan strap plus gradasi warna dan mood untuk ditaruh saku tas, saya membuat tumbler dengan ukuran 650 ml. Soalnya kalau misalkan 1 liter itu agak berat, dan pastinya berat ya, agak banyak dan berat untuk ditaruh tas. Nah, tumblernya ini berwarna UPSI, yaitu gradasi merah, biru, dan hijau telur asin, sesuai sama warna logonya. Nah, ditutup tumblernya tuh kayak ada strap warna biru dan ada logo UPSI-nya. Souvenir ini tuh bermanfaat. Kenapa? Karena bisa mengurangi sampah botol plastik secara perlahan. Karena kita tahu ya, penggunaan botol plastik saat ini tuh sangat banyak digunakan. Nah, untuk menguranginya adalah saya sendiri berinovasi untuk UPSI membuat tumbler. Nah, ditambah dengan kolaborasi dengan brand besar itu akan meningkatkan daya jual dan nama UPSI. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Warnanya gradasi. Di sini ada warna merahnya, lalu ada hijau telur asin, dan di bawah itu ada warna biru. Nah, ini contoh keychainnya yang ada logo UPSI-nya itu ada warna biru,
warna biru sesuai warna almet kita, dan ada logonya. Terus kolaborasi dengan big brandnya adalah Corkcicle. Dan kebetulan kenapa Corkcicle tuh terkenal banget ya untuk tumbler. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Tentu bukan dengan langsung dijual, tapi kita bisa kayak untuk anak-anak yang berprestasi, kita berikan tumbler ini secara gratis. Tapi dia harus memiliki IPK di atas 3,7. Nah, untuk setelah mendapatkan IPK tersebut, mereka bisa mendapatkan tumbler ini. Secara tidak langsung, kita bisa menggunakan soft selling dari anak-anak tersebut. Mungkin anak tersebut bisa kayak foto lalu masukin ke Snapgram atau postingan di akun medsos lainnya. Jadi dengan soft selling kita bisa membuat nama UPSI juga jadi terkenal, kayak wah ternyata UPSI bisa berkolaborasi dengan Corkcicle untuk membuat tumblernya. Selanjutnya adalah teori lingkaran kesempatan. Untuk membuat iklan layanan UPSI ini berkaitan dengan isu sosial. Nah, saya menggunakan metode lingkaran kesempatan yang berisikan 12 macam tema. Sebelumnya saya membuat ini dengan tema 4 dosa pendidikan, yang lalu saya buat subtemanya tuh ada 12. Yang pertama ada kekerasan seksual verbal, lalu ada kekerasan seksual nonverbal, kekerasan seksual online, cyberbullying, bully verbal, bully nonverbal, lalu ada rasis, joki, suap atau gratifikasi, pungutan liar, mencontek, dan plagiarisme. Dalam 12 subtema tersebut, saya memilih kekerasan seksual nonverbal dan kekerasan seksual online. Untuk videonya ada di setelah presentasi ini. Kekerasan seksual sudah merupakan masalah yang genting, terlebih di tingkat perguruan tinggi. Sudah banyak kasus yang terjadi, salah satunya kekerasan seksual nonverbal dan daring. Dalam kekerasan seksual nonverbal, pelaku akan memberikan gestur seksual seperti tatapan atau gestur lainnya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman untuk melihatnya. Kekerasan seksual di online pun muncul dari komentar seksualisme yang tidak pantas, atau yang paling parah adalah pesan ancaman kepada korban. Jika mengalami kejadian serupa, lawan dan laporkan, karena kami akan bertanggung jawab penuh melindungi korban kekerasan seksual.